Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang cara kerja kipas angin. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Sebuah kompas. Ini untuk sebagai ilustrasi saja ya. Kompas ini kalau kita ini kan selalu yang hijau ini menunjuk ke arah utara, north. Ini kan logam ini. Yang jarum ini terbuat dari logam yang kalau kita dekatkan magnet dia akan ketarik. Nah, bayangkan kalau jarum yang ada di kompas ini adalah sebuah poros kipas angin misalkan. Maka poros ini atau jarum ini bisa kita gerakkan dengan magnet. Ini saya ada magnet yang saya kasih kertas, isolatif kertas ini adalah yang utara, berarti yang belakangnya adalah selatan. Saya punya dua, ini utara, ini selatan. Nah, kita lihat kalau utaranya ini berarti kan yang hijau ini selalu menghadap ke utara, yang ujungnya hijau, berarti yang ini itu selalu menghadap utara. Maka kalau ini yang utara ini saya dekatkan ke dia, dia akan tertarik ya. Dia akan tertarik. Nah, ini bisa kita gambarkan cara kerja sebuah kipas angin. Jadi sebuah poros itu bisa kita gerakkan dengan menggunakan magnet. Kita lihat ya. Kalau magnet ini kita putar, maka porosnya atau jarumnya juga ikut berputar. Nah, ini adalah prinsip kerja dari motor listrik. Kipas angin juga sama ya. Nah, ini adalah cara kerja. Berarti kita bisa menggerakkan sebuah poros itu dengan memutar magnetnya. Kita putar magnet, maka poros itu akan ikut berputar. Nah, supaya kekuatan putarnya itu lebih kuat, maka kita bisa menggunakan dua magnet ya. Ini utara, ini utara. Ini contoh. Kalau utara kan saling tolak menolak. Nah, ini kan saling tolak menolak. Aduh. Ini kan nempel, berarti yang ini utara, ini selatan, berarti ini utaranya. Ini saling tolak menolak ini. Nggak bisa masuk, nggak bisa. Nah. Bisa nempel. Nah, kita bisa lebih membuat poros ini berputar lebih kuat jika kita pertama kita gunakan yang utara, terus bagian lawannya kita pasang yang selatan. Karena kalau utara sama utara dia akan putar nih, karena ini utara, utara, ini kan saling menolak. Ini kan yang ini kan kutub selatannya. Selatan nih kita bisa tarik dengan selatan. Nah, makanya kalau pengen menggunakan dua magnet, maka yang ini adalah yang selatan, yang utara kita tarik utara. Nah, ini namanya satu pasang kutub magnet. Atau kita dalam istilah gulungan kawat itu adalah dua pole atau satu pasang pole. Nah, sama caranya kita bisa menggerakkan poros ini dengan cara memutar magnet ini. Nah, bisa kita memutar porosnya. Nah, itulah prinsip kerja dari motor listrik. Kita menggunakan magnet dan magnet itu kita putar. Nah, maka poros akan ikut berputar. Nah, pertanyaannya sekarang, bagian yang magnet itu adalah statornya, yang ada lilitannya itu. Kemudian yang rotornya adalah asnya. Nah, bagaimana cara kita memutar dari medan magnet yang ada di statornya? Kalau kita menggunakan ini kan nggak mungkin kita aplikasikan di motor. Yang motor siapa? Nah, itulah yang akan kita bahas. Bagaimana cara kita memutar magnet yang ada di dalam motor. Tapi sebelum bagaimana cara memutar magnet, kita harus bikin magnetnya dulu gimana caranya.
Nah, bagaimana cara kita membuat magnet dengan menggunakan listrik? Maka dalam pelajaran SMP dulu ya, kita waktu masih SMP kita diajari oleh guru kita tentang elektromagnet. Ini adalah cara untuk membuat magnet dari arus listrik. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi kalau ada baterai, kemudian kita lewati gulungan, jadi ini kawat gitu, kita gulung gitu, kita lilit. Terus ketika kita kasih baterai arus ini, dari baterai arus sini menuju sini, muter-muter gitu, balik lagi ke sini, maka akan muncul medan magnet, atau dalam lilitan ini akan menjadi magnet. Nah, arah utara selatannya itu tergantung dari arah arus listriknya dengan aturan tangan kanan gini ya. Jadi kok arah arusnya itu searah dengan 4 jari kita, maka utaranya yang jempol ini. Sebagai contoh ini, kiri positif ke sini, sana, ke belakang sana, ini ke depan, ini belakang sana, depan belakang. Nah, berarti arah arusnya seperti ini, gini ya. Nah, berarti ini utaranya yang di bawah, selatannya yang atas. Yang ini adalah, ini seperti magnet, dimana yang ini adalah utara, ini selatannya. Nah, kalau baterai ini kita balik itu berarti yang ini dapat negatif, ini dapat positif, maka aliran arusnya dari sini, dari bawah sini ke sini, dari belakang sana ke depan, belakang ke depan, belakang ke depan, belakang ke depan. Nah, maka utaranya itu akan di atasnya sesuai dengan ini, arah arusnya kan sesuai dengan jari kita ini. Maka yang kalau ini kita balik, ini negatif, ini positif, maka yang utara itu akan di atas ini, selatannya di sini, kebalikan dari ini. Itulah prinsip kerja dari elektromagnet, dimana kita bisa bikin sebuah magnet dari aliran arus listrik. Nah, coba kita buktikan benar nggak ini bisa menghasilkan magnet lilitan ini dengan menggunakan sebuah trafo ya. Daripada kita menggulung sendiri kawatnya, mendingan kita pakai trafo yang sudah ada gulungan kawatnya. Ini adalah sebuah trafo untuk adaptor. Jadi untuk merubah tegangan tinggi yang 220 itu menjadi tegangan rendah. Jadi 12 volt maksimal. Ada yang jadi 6, bisa 12, bisa 9, dan maksimal 12. Nah, berarti ini adalah trafo step down, yang berarti adalah ini adalah lilitannya ya. Lilitan yang input ini, yang dari PLN, itu lebih banyak dibanding dengan yang lilitan yang ini, yang outputnya. Nah, maka kita pakai lilitan yang banyak aja supaya magnetnya lebih kuat. Nah, ini kita pakai yang hambatannya paling besar supaya arusnya nggak begitu ini kuat, tidak terjadi short. Kita cek dulu ya. Nah, ini yang 0, 110, 220. Mana hambatannya yang paling besar dengan menggunakan multimeter. Ini kita arahkan ke yang 200 ohm. Ini mendekati 0 ya, karena nggak ada, cuma kabel dari ini aja mendekati 0. Kita cek dari 0 ke 110, yang 110 ya ini. Ini kita pakai yang kilo berarti. 232 kilo, 200-an kilo. Kalau yang 220 482. Nah, kita pakai yang lilitan yang ini aja, yang 220, yang hambatannya besar, supaya nanti tidak membuat baterainya panas atau power supply-nya. Kita pakai yang ini sama ini. Ini adalah power supply-nya. Ini sebagai pengganti baterai ya. Saya nggak punya baterai ini yang kecil. Ini outputnya hanya 5 volt. Ini positif baterai, ini negatif baterai. Nah, nanti berarti yang
ini negatif, nanti kita pasangkan di yang ini ya, yang nolnya, pasang sini. Kemudian yang positifnya kita pasang di dua-dua nolnya. Nah, ini udah lilitan, kita kasih arus maka dia nanti menjadi magnet, namanya elektromagnet. Nah, ini saya kasih kompas supaya tahu kita kalau ini ada magnetnya atau enggak. Ini belum ada arus ya, belum saya on kan. Nah, ini kan jarum yang north, yang hijau yang ke north, ini yang south yang selatan, ini utara, ini selatan. Nah, sekarang kalau kita kasih suplai arus ke dalam lilitan ini, maka lihat, nah, timbul magnet, terbukti bahwa jarum kompasnya bergerak. Nah, ini saya matikan, saya on kan, nah, saya off kan. Nah, sekarang kita buktikan kalau kita rubah arusnya apakah merubah kutub magnetnya. Tadi kan yang ini yang ketarik kan yang hijau, yang utara ketarik ke mendekati ini, mendekati kumparan. Maka kalau ini kita balik, apakah terjadi yang sebaliknya? Itu yang ini kita balik, yang merah yang sini. Nah, kita on kan, ya terbukti ya bahwa ketika kita merubah arah arus maka akan merubah magnetnya, yang tadinya dari utara menjadi selatan dan sebaliknya, yang awalnya selatan menjadi utara. Ini sekarang yang ketarik yang selatannya. Kalau tadi yang merahnya di sini itu yang ketarik yang utaranya. Oke, ini adalah metode membuat magnet dengan menggunakan lilitan. Nah, ini nanti lilitan ini kita aplikasikan di motor listrik sehingga di motor listrik ada magnetnya juga. Nah, kalau ini saya on kan juga sama ya, kalau kita geser gini juga ikut, cuma nggak begitu kuat ya ini ya. Nah, makanya di motor listrik itu selalu ada kumparan karena untuk menghasilkan magnet yang berputar. Nah, bagaimana cara memutarnya kita bahas di selanjutnya.